terjadi dengan siapa? Ada namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau didengar Abu Jahal, berarti anaknya Abu Jahal itu Ustaz? Iya, anaknya Abu Jahal. Itu tidak dihitungi berapa orang pernah bunuh. Tapi apa yang terjadi? Dia ikuti juga ini seperti Malik bin Dinar. Dia hijrah, dia berubah. Dia yang memberikan kita banyak kebaikan, banyak nikmat. Di antara nikmat yang Allah kasih adalah kita melalui tahun 1445 Hijriah. Jadi saat ini kita berada di penghujung tahun, sebentar lagi berganti tahun 1446 Hijriah. Baik, kita lanjutkan sesi terakhir. Yang kertas yang saya bagikan mudah-mudahan sudah ada dimiliki. Judulnya Kisah Pemabuk yang Tobat Lalu Menjadi Ulama Besar. Bukan ulama kecil, ulama besar. Siapa dia? Namanya Malik bin Dinar. Ini Malik bin Dinar, dia yang menceritakan dirinya. Ditanya sama orang, sementara begini pengajian kita. Wahai Syekh, apa pengalaman Anda yang paling berkesan? Dia cerita dirinya. Apa yang paling berkesan bagi Anda selama hidup? Dia cerita, saya dulu adalah pecandu peminum berat. Dia bilang, saya tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada pagi, kecuali saya mabuk. Begitu juga terus bekerja. Dan kalau siang saya sadar, begitu terus. Sampai dia menikahi seorang perempuan budak. Jadi dulu itu di zaman jahiliyah atau zaman Nabi itu, perempuan itu dinikahi langsung. Ada juga yang dia diambil, seumpama dikali berperang satu negara, ada perempuannya negara itu yang dikala itu diambil oleh laki-laki jadi istri. Makanya dia itu wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Ini Malik bin Dinar sangat nasukai itu perempuan. Akhirnya nikahi. Tapi kebiasaannya ini Malik bin Dinar, dia ceritakan diri, kebiasaan saya susah, kecanduan, susah kah berhenti. Makanya itu teman-teman, kalau berhenti memang hidayah betul, itu kekuatan. Karena dia ceritakan susah kak sekali berhenti karena ketergantungan. Tapi satu ketika saya memiliki istri, di istri saya ini lahirlah anak perempuan. Ada anaknya perempuan, kalau tidak salah namanya anaknya itu, kalau bukan Aisyah, Fatimah, berikan namanya anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Usia anaknya itu merangkak. Dia dalam keadaan ingin minum. Sementara dia mau menumpahkan minuman itu ke mulutnya, mau dia minum. Datang anaknya itu mendekati dia dan tiba-tiba dorong tumpai bajunya. Mau dia marah. Anak. Tapi dia sayang sekali anaknya. Tapi dia tidak lakukan perbuatan memukul anaknya karena pada saat itu dia belum dalam keadaan terpengaruh penuh minuman keras. Kemudian apa yang terjadi? Berjalan waktu, anaknya ini berusia 1-2 tahun lebih. Allah panggil dia, dicabut nyawanya anak. Terpukul Malik bin Dinar, anak satu-satunya, anak sayang, meninggal dunia dalam keadaan kecil. Itu Pak, kalau ada anak-anak kecil meninggal dunia, itu kalau orang tuanya itu tabungan bagi dia, tabungan bagi dia di hari kiamat. Saya ada juga anakku meninggal sebelum balik, baru 2022 saya wafat anakku. Ajaibnya itu datang rezeki dari Allah melalui presiden. Presiden kirim uang untuk saya 50 juta. Anakku meninggal 2022, tiba-tiba ini Januari baru dapat rezeki dari presiden, mendapati anak saya itu ahli warisnya santunan 50 juta karena anak saya itu meninggal dalam keadaan penyakit ginjal disebabkan obat. Jadi anakku itu meninggal dalam keadaan belum balik. Jadi seluruh anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, orang tuanya menjadi pemberi syafaat nanti, penolong bapaknya. Inilah yang terjadi. Anaknya Malik bin Dinar ini meninggal lama, tapi Malik bin Dinar belum pernah tinggalkan kebiasaannya. Mabuk teler itu.
Satu ketika mabuk berat nih teman-teman. Dia ceritakan jadi ulama nih dirinya ini, jadi orang ilmuwan nih, jadi suka memang memberi dakwah. Nah cerita dirinya. Suatu ketika saya mabuk berat, saya tertidur. Di dalam tidurku itu saya berada di tempat yang menyeramkan. Sepertinya itulah di negeri akhirat. Di situ saya sendirian. Ya, tempat itu menakutkan, menyeramkan. Dia cerita. Tiba-tiba ada ular besar mendatangi saya. Bayangkan Ibn, saya di dalam tempat yang menyeramkan, ada ular terbuka mulutnya. Terbuka mulutnya baru mendatangi saya. Dia cerita itu. Cerita dia. Kemudian mendekat, dia buka mulutnya. Dengan terpaksa saya lari sekencang-kencangnya. Karena terkam itu ular. Dia lari, katanya dia sekencang-kencangnya berlari. Ketika dia sementara berlari, di depannya ada orang tua. Ini menarik sekali nih kisah ini. Karena pelajaran dan bagus dijadikan motivasi. Bahwa tidak ada yang tahu nanti di sini teman-teman. Bisa jadi ada menjadi imam masjid, menjadi ustaz, menjadi apa? Menjadi mubalik, menjadi orang yang memberikan sesuatu kebaikan kepada keluarganya dan masyarakat. Seperti ini Malik bin Dinar. Apa yang terjadi teman-teman semua? Orang tua itu di depannya Malik bin Dinar. Bapak, dia bilang, tolong kak, mau kak makan ular ini. Itu orang tua itu berdiri imam patuh begini. Tidak bicara, tidak melakukan tindakan, usir itu ular karena buka terus. Dan dia lewat di depannya, ular itu terus kejar, lari terus. Tiba-tiba dia tidak diperdulikan, lari terus. Ada suara dengar, lari kau ke gunung, barangkali ada di sana pemberdaraanmu, ada simpananmu di balik gunung itu. Dia cerita, larilah saya ke gunung. Di balik gunung katanya dia dengar anak-anak kecil main-main. Seperti biasa itu kalau ada anak-anak TK main-main beribu-ribu, dia dengar di situ. Kenapa ada suara anak-anak kecil main-main? Berdekat di situ ada suara yang nak kenal. Sepertinya suara yang anak kecil itu kenal. Dia mendekat. Ternyata siapa teman-teman semua? Anaknya yang meninggal dulu, yang ketika dia sementara dipelihara, sementara masih kecil, dia mengatakan, "Kaukah itu wahai putriku?" Bilang, "Iya bapak, saya lah. Tolong aku," katanya. "Tolong kak ini, nak kejar kak ular." Maka ini anak putrinya. Hebatnya di putrinya karena dia pemberi penolong bagi orang tuanya. Dia angkat tangannya itu putrinya, nahalo itu ular. Ketika nahalo itu ular itu berhenti mengejar bapaknya dan menjauh setelah dia diusir. Kemudian Malik bin Dinar sangat gembira. Alhamdulillah lolos kak, katanya, dari kejaran ular besar yang mau menerkam saya. Tapi Malik bin Dinar bertanya, "Anakku, siapa itu sebenarnya? Apa yang terjadi?" Nah cerita ini anaknya, putrinya. "Oh bapak, jelaskan maki apa yang menimpa bapak." Bilang, "Ketahuilah bapak, ular itu tadi yang mengejar bapak, itulah dosa. Allah bentuk menjadi makhluk seperti ular, yang dengan itu nak siksa ki, nak kejar ki, mau ki nak makan, karena dosa itu yang dilakukan akan berimbas kepada pelakunya sendiri nanti di akhirat. Itulah, oh jadi itu yang mengejar saya, itu dosaku." Bilangnya, "Itulah dosa bapak tidak salat dulu, melewati bulan puasa. Itulah dosa bapak yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, bahkan mengerjakan larangan Allah. Allah bentuk dia menjadi makhluk sejenis ular yang buka mulutnya." "Oh begitu?" Anak tanya lagi, "Kalau begitu, itu yang bapak-bapak orang tua yang berdiri waktu saya dikejar, saya minta tolong, siapa dia?" Dia bilang, "Bapak, itu orang tua yang berdiri, nampak dia bersih putih. Bapak minta tolong kepadanya, Bapak, dia tidak tolong Bapak. Itulah amal tak Bapak. Amal tak sedikit, tidak bisa amal tak sedikit itu menolong Bapak dari ular yang besar ini. Makanya dia tidak berdaya, hanya diam, tidak melakukan apa-apa karena amal Bapak sedikit, sehingga dia tidak mampu menolong Bapak dari ular yang ingin menerkam Bapak. Tapi Bapak beruntung," dia bilang. "Tapi Bapak beruntung, ayah beruntung. Kenapa? Saya meninggal ketika kecil.
meninggal sebelum balik, dan Allah mentakdirkan saya menolong orang tua yang putrinya, anaknya meninggal ketika dia sebelum balik. Dan sayalah ini diberi wewenang, diberi syafaat, diberi kemudahan, diberi kekuatan oleh Allah menolong ayah. Karena itu ular itu berhenti mengejar bapak. Kemudian anaknya ini mengatakan, bapak sini ki bapak. Ini ayat yang nabaca teman-teman semua. Ayat ini yang membuat Malik bin Dinar berubah 180 derajat, dan bagus kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu fakasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka orang-orang yang fasik. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Inilah ayat yang membuat Malik bin Dinar terbangun dari mimpinya, dan dia mengatakan, kuputuskan, kutinggalkan ini semua ya Allah. Baru dia pergi di Mekah belajar, menemui ulama. Kalau di sini seumpama dia pergi di pesantren, bilang ustaz maukah mantuk di sini di pesantren, begitu bahasanya. Jadi dia tinggal di Mekah, di situ dia belajar mengaji, memperbaiki bacaannya. Yang tadinya dia tidak tahu mengaji, yang tadinya tidak tahu berdakwah, akhirnya Malik bin Dinar menjadi ulama besar. Dan yang menceritakan ini bukan orang lain, dirinya sendiri. Bahwa saya dulu pernah juga nakal, bahwa saya dulu pernah jauh dari Allah, tidak salat, tidak mengerjakan puasa. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia bermimpi. Mimpinya itu membuat dia bertemu dengan putrinya yang meninggal ketika kecil, dan putrinya itu membacakan ayat Al-Quran. Dan ini ayat ini memusuh sekali, Pak. Ada pernah orang minta diruqyahkan, ustaz, minta tolong ke itu anakku dong, bisakah diruqyahkan air. Jadi kalau ada anak yang kita mau dia taat, rajin, ini Pak, ambil ki air, baru dibacakan ini ayat Al-Quran. Baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inilah dibacakan ini ayat ini. Ini sangat manjur, ini sangat mujarab. Dua orang tokoh besar di dunia gara-gara ayat ini dia menjadi menjadi ulama besar. Nanti saya ceritakan orang yang kedua itu. Ini orang pertama namanya Malik bin Dinar, orang kedua namanya Fudail bin Iyad. Ini juga ayat yang membuat dia berubah dan menjadi ulama besar. Sehingga itulah teman-teman sahabatku semua, kesempatan kita mengikuti Malik bin Dinar banyak, besar. Di lapas itu ada pengajian, ada dakwah, ada belajar Iqra, ada masjid. Gunakanlah nanti kesempatan di sana itu untuk
belajar. Ada perpustakaan, ada buku-buku di sana itu di perpustakaannya Lapas Maros. Dan gunakanlah kesempatan itu kita belajar, dan insya Allah itu yang menjadi berkah. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang atas taubat seorang hamba. Sangat senang. Kalau ada orang ini nagapa ya pana, ada apa cincinnya, cincin kawin. Wih, lama mau ku cari ini cincin kawin, udah apa ini sela-sela ranjang. Wih, gembira sekali. Kau kasih tahu, gembiranya orang itu dapat cincinnya melebihi kegembiraan Allah. Allah lebih gembira daripada orang itu terhadap hamba yang bertobat, yang tadinya tidak salat menjadi salat, yang tadinya dia tidak tahu mengaji bisa mengaji. Allah sangat gembira, dan ini Allah memberitahu dia sendiri bagaimana dia senangnya kepada seorang yang tadinya dia jauh dari agama menjadi dekat, yang tidak malas salat menjadi rajin salat, yang tadinya suka dosa meninggalkan dosa. Ini hadisnya. Tabi ikuti. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah ta'ala azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu abrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama persangkaan hambaku kepadaku, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seorang kamu melebihi kegembiraan seorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Apabila dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan itu gembiranya Allah, sahabatku semua. Inilah yang terjadi dengan Malik bin Dinar. Allah sangat senang dia sehingga dibukakan pintu-pintu kebaikan, dibuka akalnya, diberi kemudahan dia tinggalkan kampungnya. Karena yang membuat orang itu bisa berubah, teman-teman, adalah salah satu caranya tinggalkan kampung tak dulu.
Karena biasa masih di kamputa masih ada CS teman tuh sini ku dulu putar kironge rini koronge apalagi baru kebebas itu yang Malik bin Dinar begitu dia bangun dari mimpinya dia mengatakan tidak ya ku tinggalkan dia pergi di Mekah tidak ada kenalannya di sana semuanya orang baru jadi susah dia terpengaruh dan niatnya mengatakan saya mau belajar Islam. Apa yang terjadi? Digantilah dulu kebiasaan dosanya dengan apa? Rajin salat sebab dia tinggal di dekat Masjid Haram, dia rajin beribadah, dia rajin menuntut ilmu dan dia menjadi ulama besar. Hari ini kalau kita baca buku-buku sejarah Islam biasa ditemukan namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itulah orang yang dulu pernah merasakan dunia hitam, jauh dari Allah, tapi ketika dia putuskan berubah, dia menjadi orang yang belajar Islam dan menjadi ulama. Terakhir, inilah bukti ayat Allah, firman Allah, bahwa orang yang berubah, taubat itu diganti dosanya dengan kebaikan. Inilah yang terjadi dengan Malik bin Dinar. Ayatnya tapi ikuti. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70. Bayangkan Malik bin Dinar kebiasaannya ya waktu dia sebelum dapat hidayah dosa tiba-tiba diganti. Dia merajin-rajin salat beribadah. Di mana pintunya? Pintunya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang terjadi dengan Umar bin Khattab. Ini yang terjadi kepada Nabi Musa ketika selesai membunuh. Ini pula yang terjadi kepada Nabi Yunus yang mengkhianati amanah. Lantas dia dihukum, ditelan ikan. Lantas di dalam perut ikan dia baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan ini pula yang terjadi dengan siapa? Ada namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau didengar Abu Jahal, berarti anaknya Abu Jahal itu Ustaz. Iya, anaknya Abu Jahal. Itu tidak dihitungi berapa orang pernah bunuh. Tapi apa yang terjadi? Dia ikuti juga ini seperti Malik bin Dinar. Dia hijrah, dia berubah dan dia menjadi pahlawan di perang Yarmuk. Salah satu sahabat yang mati syahid. Itulah Ikrimah bin Abu Jahal. Olehnya itu teman-teman saya ceritakan ini supaya kita semua bersemangat. Jangan pas kami lewat waktu maghrib isya tidak berwudu, tidak salat, jangan. Karena umur ini semakin berkurang. Akhirnya tidak sempat makin beribadah, datang malaikat maut, jangan ambil nyawa. Apa kata Allah dalam yudrikul maut akan mendatangi. Walau kuntum fi murujim musyayyada, sekalipun kau berada dalam benteng yang kokoh. Jadi sebelum dia datang, hendaknya kita ikuti apa yang dilakukan ini Malik bin Dinar, mencontoh dia, dan insya Allah sahabatku semua, anda boleh jadi menjadi imam nanti, menjadi ustaz, menjadi dai, menjadi orang-orang yang memberi kebaikan kepada masyarakat dan agama. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.